Hai anak kami, bertemu lagi dengan Ibu Junita dalam pelajaran Bahasa Indonesia ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang teks narasi atau cerita imajinasi. Oke, cerita imajinasi. Apa itu cerita imajinasi? Cerita imajinasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituang dalam bentuk cerita. Oke, itulah pengertian dari cerita imajinasi. Kemudian kita lanjut ciri-ciri teks cerita imajinasi. Ciri-cirinya yang pertama, mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. 2. Memiliki ide cerita. 3. Menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiksi ataupun tidak nyata. 6. Bahasa percakapannya sehari-hari atau yang disebut dengan informal. Oke, itulah dia ciri-ciri teks cerita imajinasi. Kemudian kita lanjutkan unsur-unsur cerita imajinasi. Apa-apa saja? Itu nanti ada unsur-unsur intrinsik. Apa itu unsur-unsur intrinsik? Yaitu unsur yang membangun suatu karya sastra dalam karya sastra itu sendiri. Itulah dia unsur-unsur intrinsik. Apa-apa saja unsur-unsur intrinsik? Oke, yang pertama nanti ada tema. Tema adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Jadi tema itu adalah pokok permasalahan ataupun pokok persoalan yang dibahas dalam cerita. Itu tema. Yang kedua, itu nanti ada alur. Alur itu apa? Jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi alur nanti ada 3. Yang pertama nanti maju. Maju berarti ceritanya dimulai dari pengenalan, kemudian permasalahan, baru masuk ke penyelesaian. Kemudian kalau dia alur mundur, bisa nanti dimulai dari permasalahannya dulu, baru tahap pengenalan, baru penyelesaian. Yang ketiga adalah alur campuran, berarti menggunakan nanti alur maju dan alur mundur. Itulah dia alur. Yang ketiga nanti ada tokoh dan penokohan. Tokoh berarti pelaku di dalam cerita, sedangkan penokohan berarti karakter ya, karakter yang diperankan dalam suatu cerita. Di dalam karakter nanti ada peran yang diperankan, yaitu ada protagonis. Protagonis berarti peran yang baik. Kalau peran yang baik misalnya dia ramah, suka menolong. Kalau yang kedua nanti ada peran antagonis. Antagonis ini berarti peran yang jahat. Berarti bisa nanti sebagai seorang pencuri, ya, pendendam. Itulah dia peran antagonis. Yang ketiga nanti peran tritagonis. Tritagonis berarti sebagai pelerai, penengah. Bisa nanti sebagai hanya pembantu saja, itu nanti tritagonis. Oke, jadi ada antagonis, tritagonis, dan protagonis. Itulah karakter yang diperankan dalam suatu cerita. Kemudian ada latar. Latar berarti berhubungan dengan latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau tempat berarti berhubungan tempatnya bisa nanti di sebuah gua, di rumah, atau di mana. Kalau waktu bisa pagi, siang, dan malam hari. Kemudian suasana bisa suasana mencekam, menakutkan, menyenangkan, dan menyedihkan. Itulah dia latar ya, tempat, waktu, dan suasana. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Bisa saya nanti sudut pandang itu menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan kata saya, aku. Kemudian kalau nanti menggunakan kata dia, mereka, dan nama orang, berarti di sana posisi pengarang sebagai sudut pandang orang ketiga. Oke, itu nanti berhubungan dengan sudut pandang ya. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Terakhir adalah amanat. Amanat berarti pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam suatu cerita. Jadi ada hal yang disampaikan ketika membuat suatu cerita. Oke, itulah dia unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita. Kemudian kita lanjutkan struktur teks cerita imajinasi. Struktur teks cerita imajinasi apa-apa saja. Yang pertama nanti ada tahap orientasi. Orientasi berarti pembukaan, yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan tentang temanya, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. Itulah tahap orientasi. Yang kedua adalah konflik. Konflik berarti permasalahan. Itu yang dimulai dari awal hingga menuju puncak permasalahan. Itulah konflik ya. Yang ketiga nanti ada resolusi. Resolusi ini berarti bagian penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Jadi resolusi bisa bagian penentu yang mengarah pada ending.
Terakhir nanti ada koda, berarti ini merupakan penutup dari cerita fantasi ataupun cerita imajinasi. Jadi nanti ceritanya bisa happy ending atau berakhir dengan kebahagiaan. Yang kedua, sad ending atau berakhir dengan kesedihan. Oke, demikianlah penjelasan Ibu tentang cerita imajinasi. Ada pengertian, ada ciri-ciri, ada unsur-unsur dan struktur teks cerita imajinasi. Semoga anak-anak kami boleh paham dan mengerti penjelasan Ibu. Terima kasih, sampai di sini dulu ya.